Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 25 Januari 2021, tepatnya di minggu terakhir. Yes, minggu terakhir ya. Let's see, ini tanggal 24, 31, yes. Di minggu terakhir di bulan Januari ya, di tahun 2021 ya. Oke. Sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman karena agak lambat ya. Biasa hari Minggu saya agak cepat uploadnya, tapi karena beres-beres rumah, eh, beli ini beli itu begitu kan bareng family, jadi ya saya nggak pegang laptop dan ini baru sampai rumah, bener-bener baru banget dan langsung cepet-cepet prepare karena saya tahu teman-teman udah nungguin ya, udah banyak yang japri, om MB-nya kok belum keluar kayak gitu ya. Jadi mohon maaf agak telat, saya harap teman-teman tetap bisa tonton. Oke. Hari ini kita akan bahas cukup banyak. Harap teman-teman tonton untuk spesial di morning briefing ini. Oke, karena saya akan banyak bahas peristiwa-peristiwa yang menurut saya bisa menjadi concern kita, lalu ya hot topic yang di request oleh teman-teman ya, dari BPJS Ketenagakerjaan, kelanjutannya seperti apa, apakah mirip seperti Jiwasraya, apakah market kita akan hancur, apakah benar market kita akan di bawah 6.000 dan lain sebagainya. Insya Allah akan saya bahas tuntas dari pandangan saya. Ya, ingat pandangan saya bisa benar bisa salah. Ya, tapi ya apa namanya, dari kemarin-kemarin alhamdulillah prediksi dari Silent Trader ini alhamdulillah tepat seperti itu. Ya, tapi kita tetap harus ada backup plan kalau seandainya prediksi kita salah. Oke, jadi pastikan Anda like, comment, dan juga subscribe. Oke, buat yang mau join VVIP Silent Trader, sebelumnya Anda silakan chat ke staff kami, karena saran saya dengan kondisi seperti ini Anda harus dipandu, ya, karena kalau Anda tidak dipandu dengan kondisi lagi kena badai, Anda habis seperti itu. Ya, maksud saya daripada Anda keluar duit loss-nya lebih banyak daripada Anda bayar VVIP seperti itu, ya mending Anda dipandu dulu. Ya, habis itu terserah Anda lah mau perpanjang atau enggak juga nggak masalah. Ya, ingat harus cari mentor di saat seperti ini. Ya, kalau lagi bullish ya nggak perlu cari mentor. Justru Anda cari mentor di saat market atau saham seperti ini lagi benar-benar rawan. Ya, oke, kita langsung to the point saja karena ini malam sekali. Saya juga harus buat morning briefing untuk member VVIP. Pertama kita akan bahas dulu teknikal untuk IHSG. Ya, kita akan bahas teknikal untuk IHSG. Oke, yang pertama, saya review dulu perdagangan di hari Jumat, di mana hari Jumat market kita turun sempat 2% ya. Oke, sempat 2%, let's see, yes 2,3%. Ini membuat low, ya, membuat lower low dari low sebelumnya di 2888, ya, indikasi bahwa tren penurunannya cukup tinggi, lalu ditambah dengan ARB-nya gitu ya, ARB-nya beberapa saham yang nanti akan kita kaitkan dengan Jiwasraya. Nanti ya, sabar, kita bahas satu-satu. Nah, dari pure technical, ya kita bahas pure technical. Ya, ini teman-teman bisa perhatikan ada garis hijau yang sudah saya gambarkan. Di sini ya, garis hijau ini merupakan garis support yang belum tertembus. Ya, jadi ini ada satu garis yang sudah tertembus. Ya, garis hijau pertama nih yang sudah tertembus teman-teman di sini. Oke. Oke, chart responding. Ya. Oke, kita ganti warna ya, kita ganti warna misalnya kuning. Lalu ticknya kita bisa tebelin dikit biar enggak. Sip. Nah, garis kuning ya ini sudah tertembus ya di perdagangan kemarin di hari Jumat. Ini support kuat satu sudah tertembus. Nah, berikutnya ialah support 2 kita. Ya, support 2 yang dimana dari kemarin ini market retrace dari sini. Ya, which is ini adalah support yang diciptakan dari candle yang ini. Ya, low-nya selama beberapa hari terakhir. Itu tercipta di sini. Ya, dan sempat di breakdown, ya, sempat close-nya di bawah 2888, 6288, tapi closing-nya di atas 6288. Artinya belum breakdown support.
Itu pertama. Ya, saya kasih data dulu. Nanti saya baru implementasi artinya apa. Ya. Nah, lalu berikutnya dia breakdown EMA 13. Oke, dia breakdown EMA 13 ya, meskipun ya EMA 13-nya itu sekarang di 91 di 9319 ya, dia breakdown tipis. Ini menunjukkan bahwa dia berpotensi untuk uji support kecil ya di next support, yaitu di sekitaran 6200-an ya, ataupun menutup area gap ya. Ini gap yang sangat besar. Ini saya ralat gap ya, ini gapnya di sini. Nah, ya, di sekitar 6160-an sampai 6270-an. Ini area gap sekaligus menjadi area titik support kuat yang cukup kuat ya, daripada garis biru ataupun daripada garis hijau ataupun garis kuning. Ini support kuatnya di sini. Ini cuma support kecil ya. Ini untuk short term ya, tapi ini support kuatnya itu di dua garis merah ini. Sekaligus area gap untuk market kita. Oke, ya. Itu pertama. Lalu kedua, ya, perdagangan market kemarin makin kecil. Ya, ini saya sudah singgung dari kemarin bahwa market makin turun. Ya, Anda kalau bisa cek, Anda tarik garis ini turun grafiknya. Ya, karena dia candle merah terus. Nah, pertanyaannya kenapa bisa sampai seperti ini? Gitu. Teman-teman pernah berpikir nggak, kok bisa ya sampai seperti ini? Ya, bahkan volumenya pun, bentar, volume. Oke, ya, lebih rendah Anda bayangin daripada transaksi baik itu 120 hari ke belakang, 60 hari ke belakang, ataupun 10 hari ke belakang, itu lebih kecil. Anda bisa lihat bahwa volumenya itu di bawah dari garis ini. Garis rata-rata harian. Artinya market kita turun 2% tapi tanpa volume. Ini yang harus Anda ketahui. Ya. Artinya ialah market turun tanpa ada sebab. Nah, makanya teman-teman mengaitkan ya. Kalau media massa minta analis berpendapat ya, halo analis yang bersertifikat A B C D sampai Z, ini market kenapa bisa turun ya? Nah, mereka mencoba mengaitkan. Waduh, ini nggak ada sebab nih, dalam hati mungkin, waduh, gua pun juga kagak tahu. Ini mungkin bandar kali TP gitu kan. Tapi kan dia sebagai analis yang bergelar sangat bergengsi, kan nggak mungkin dia bilang nih bandar TP gitu. Bandar akum dari bawah, dia TP di atas. Nggak mungkin. Ya, dia nggak mungkin ngomong seperti itu. Nah, maka dari itu dia mulai ngaitin. Oh, PPKM diperpanjang. Tahu ya PPKM ya, itu ya PSBB Jawa Bali. Oh, PPKM-nya diperpanjang, makanya market kita turun 2%. Ya, itu alasan pertama. Ya, itu alasan pertama. Padahal kalau kita tahu waktu tanggal 6 Januari kemarin, ya, sempat 2% tapi closingnya itu 1% kok, besoknya rebound. Ya, jadi PPKM itu nggak ngaruh. Ya, ini saya bantah satu persatu. Apakah karena PPKM? Ya, Anda bisa lihat di tanggal 6 Januari pengumuman PPKM, market memang turun 2,4%, tapi rebound, ya, rebound setengahnya menjadi 1%, closingnya besoknya rebound, bahkan breakout. Ngaruh? Nggak sama sekali. Ya, itu bantahan pertama. Lalu, analis berkata bahwa mungkin ini ada sangkut pautnya dengan BPJS. Oke, untuk BPJS kita akan bahas spesifik nanti habis ini. Ya, lalu analis bilang lagi, mungkin memang market secara tren sudah overbought. Oke, ini make sense bahwa memang market sudah jenuh beli, terutama di time frame monthly dan weekly. Ya, kalau teman-teman tahu, saya sudah gambarkan kemarin bahwa di time frame weekly ini market sempat breakout, ya, breakout, dia punya trend line, lalu ke reject di resisten weekly-nya di sini, ya. Nah, candle hari Jumat ini itu jelas sekali merupakan candle rejecting, ya, candle rejecting dari market kita. Ya, candle rejecting. Ini candle rejecting. Ya, artinya ialah market naik tapi nggak kuat, ya, sehingga di minggu berikutnya itu berpotensi masih lanjut koreksi, entah sideways seperti ini. Bisa. Ya, itu yang pertama. Lalu kalau kita lihat ini overbought sekali di sini. Dan butuh pecutan untuk setidaknya dia correction dulu. Correction benar-benar sehat, baru mungkin lanjut naik lagi. Ya, correctionnya nyampe mana? Ya ini, garis tadi yang kita buat. Ya, dua garis merah ini yang menjadi penentu. Artinya mungkin batas koreksi dia bisa sampai sini.
Karena kalau dia breakdown garis ini, maka market akan lanjut turun jauh di bawah 6.000. Dan ini menjadi bahaya. Karena kalau udah market di bawah 6.000, saham udah terjun bebas duluan. Ya, seperti itu. Ya, itu analoginya. Jadi batas kita, patokan kita di area gap ini dulu. Sementara. Ya, lalu di monthly chart, Anda juga harus perhatikan, di monthly chart ini sudah 3-4 bulan rebound gitu, 4 bulan up luar biasa. Jadi ya nextnya ini kan sudah menjelang bulan Februari, ya jadi nggak heran kalau di Februari market correction. Ya, mungkin Maretnya langsung rebound bisa, tapi Februari itu sangat make sense akan koreksi. Jadi ya mulai dari sekarang kita sudah harus preparation. Itu ya. Oke, jadi teman-teman harusnya sudah paham dulu nih, ini data-datanya. Nah, lalu berikutnya ialah dari segi inflow, ya memang suka tidak suka asing masih masuk, ya, tetapi asing masuknya di bank. Dan saya bilang, ya, bank ini memang selalu dijaga oleh asing. Karena kalau bank ini runtuh, semua saham ARB, market kita bahkan trading hold mungkin. Ya, Anda lihat inflow-nya BCA, BRI, BMRI. Ini topnya lah, ibaratnya big caps top 5-nya ini inflow semua. Ya, padahal kita tahu bahkan BRI BMRI ini pun dijual sama broker asing, broker lokal, institusi lokal. Ya. Lalu untuk outflow-nya ya, Telkom, Cepin, Bovin ya kurang big caps-nya cuma di Telkom. Artinya secara big capsmologi, foreignmologi ya arus asing masih cukup tinggi. Ya, jadi kejadian yang menimpa ini saya lihat lebih berkaca kepada lokal. Ya, lebih berkaca kepada aksi yang dilakukan oleh institusi lokal ataupun bandar lokal ataupun retail lokal. Seperti itu. Ya, ini datanya dulu. Oke, kalau Anda sudah paham, lalu berikutnya ini gimana Om jadinya? Ya, pertama saya bahas dulu deh untuk hari besok. Ya, saya nggak bahas hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis karena ya berubah. Nanti ada update hari Senin ya kita juga nggak tahu. Hari ini saya bilang begini, tapi kalau besok berubah, analisa berubah juga karena analisa kan bergantung terhadap sentimen. Ya, nah, tetapi yang mau saya tekankan ialah salah satu alasan make sense kenapa market kita bisa drop, ya, itu karena nggak ada sentimen lagi. Sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa nggak ada katalis. Jadi orang udah nggak ada alasan beli saham nikel, beli saham farmasi, beli saham konstruksi, beli saham BBKP, agro, BRIS, itu udah nggak ada berita yang bisa kita jadiin. Kenapa? Karena dari kemarin tuh udah diulang-ulang beritanya. Orang udah basi. Ya, meskipun nanti media-media terkenal itu ngeluarin, oke, pabrik Tesla sudah siap janji atur jadwal, gak naik juga Antam. Orang udah bosen. Mungkin teman-teman pun baca berita, oke, tim Tesla Elon Musk sendiri akan datang, jadwal sedang diatur, judul beritanya. Anda ketika baca tersebut mungkin Anda bilang, sama aja, keluar berita sama juga gitu-gitu aja, basi. Mungkin teman-teman sudah, semua trader berpikir sudah seperti itu karena udah habis masa beritanya. Nggak mungkin setiap berita yang sama itu selalu hot. Hot itu cuma di awal. Ya, sisanya basi. Ya. Kalau di awal bolehlah goreng terus, tapi makin kesini makin basi. Gorengannya udah makin dingin. Orang udah sadar, aduh, kagak ngangkat kok baca berita ini, basi beritanya ini mulu. Nah, karena sudah efek berita sudah nggak kuat, ya, maka terjunlah saham-saham yang lagi viral. Waskita, SWF. Nah, saya sudah bilang ya, Waskita itu valuasinya saham-saham construction itu udah ngaco. Saya sudah bilang kemarin kepada teman-teman. Construction, nikel pun kalau dari sisi value investing nggak masuk. Ya, sektor nikel, BRIS Agro pun juga nggak jelas. Ini habis merger pun valuasi bank kan agak beda. Saya sih jujur, saya bukan spesialis bank. Mohon maaf nih, jadi Anda harus cari analis yang jago valuasi bank. Saya sih nggak jago. Jadi saya angkat tangan untuk BRIS. Ya, saya angkat tangan. BBKP, Agro, itu saya skip. Ya, saya bukan spesialis di perbankan. Karena agak beda dan agak ribet seperti itu.
ya. Jadi ya udah nggak ada berita, mau berita merger diangkat, mau berita SWF, oh ini di rootnya begini gini gini, palanya tinggi, palanya botak dan lain sebagainya, kagak ngaruh, orang udah basi karena udah digoreng dari lama, ya. Buy on rumor, sell on news, itu hukum, dan ini sudah terjadi. Ya jadi karena sudah tidak ada alasan kita membeli suatu saham, ya sudah, kita sepakat semua sama-sama jual. Nah, tapi retail itu selalu kalah dari bandar satu langkah. Bandar sudah antisipasi, makanya bandar jualan duluan. Itu yang saya lihat psikologis yang terjadi saat ini. Ya, make sense atau tidak, Anda coba chat di kolom komentar, let's discuss. Ya, siapapun bisa benar alasannya. Ya, silakan chat di kolom komentar, tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Semua benar ya, tapi harap pakai kata-kata yang sopan, tidak perlu menghina, menjelek-jelekan pihak manapun ya. Silakan discuss, saya juga pengen tahu pikiran teman-teman masuk akal gak nih dengan kata-kata saya ya. Udah nggak ada. Oke, lalu kita bahas spesifik di hari Senin ya. Kita akan bahas spesifik di hari Senin gimana. Nah, kalau dengan teknikal kondisi seperti ini akan rebound. Ini akan rebound. Pertama, dari kalendermologi hari Senin dipaksa naik ya. Di hari Senin biasa dipaksa naik oleh market gitu ya. Di hari Senin dipaksa cukup naik oleh market. Ini terlalu udah. Ya. Oke, ini saya delete dulu deh. Nah, saya delete dulu ya biar kagak pusing teman-teman. Nah, apa namanya, di hari Senin memang secara kalendermologi dia naik ya. Ini bercandaan aja, maksudnya di hari Senin ya segimanapun market diusahakan tetap naik. Saya nggak tahu dari 5 minggu terakhir, 6 minggu terakhir itu seperti itu. Oke, ya kita tarik garis. Ya, nah kita sekarang pakai patokan trendline minor saja. Jadi meskipun nanti market masih drop, ya kita masih bisa aman kalau dia masih berada di atas trendline ini. Ya, which is penurunan dia masih bisa sampai ke sini. Cukup jauh ya, cukup jauh, cukup jauh sini. Bertepatan dengan moving average 21 di sekitar 6.200. Artinya market masih bisa turun sekitar 1 sampai 1,5% lagi. Ini target penurunan terendahnya saat ini. Ya, mungkin. Kenapa mungkin turun? Karena saya yakin mungkin opening turun karena masih panic selling di awal saham-saham yang ARB tadi. Ya, orang nggak bisa jual, orang mau jualan. Habis itu seminggu ini saya lihat banyak tebar fear. Ya, apa namanya ya, mereka panic selling ya, mereka jual ya, tapi jual panic selling sehingga market mungkin opening akan dibawa turun. Tapi ya saya yakin perlahan harusnya recovery naik. Ya, harusnya perlahan market kita akan recovery naik. Harusnya seperti itu, ya. Harusnya seperti itu. Oke, sebentar. Saya coba tarik-tarik garis. Ya. Oke. Agak ini ya. Oke, kita delete dah. Nah, kita pakai patokan ini saja. Ya, kita pakai patokan ini saja. Karena ini sudah testing beberapa candle. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kuat. Ini trendline cukup kuat. Trendline minor yang cukup kuat. Ya. Meskipun ya trendline minor yang the bestnya trendline kuatnya di sini. Jauh. Ya, teman-teman kalau mau nunggu market jebol sampai sini ya nunggu sampai pusing gitu ya. Oke, bentar. Nah. Sip. Jauh, terlalu jauh. Teman-teman tahan kan sampai sini. Ini target penurunan maksimalnya. Ya, bisa loh. Bukannya nggak bisa, nanti saya jelasin faktor-faktornya. Bisa, bukannya nggak bisa. Bukannya mustahil, ya nggak ada yang mustahil. Ya, tapi dia harus lewatin area support kuat dulu. Ya, kita doakan dia kuat di area support. Oke, nah jadi saya lihat dengan volume kecil kemarin, ya dari teknikal sih harusnya memang technical rebound ya, technical rebound seperti inilah contohnya. Ya, market kita turun hampir 1,3%, volumenya rendah, besoknya rebound di hari Seninnya. Ya, di hari Senin juga. Nah, di sini kita bisa manfaatin untuk sell on strength terlebih dahulu. Saya yakin
kondisi portofolio teman-teman ini dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ya, isinya pasti ada Antam. Kalau nggak ada Antam ada BRIS. Kalau nggak ada BRIS ada Agro. Kalau nggak ada Agro ada BBKP. Kalau nggak ada BBKP ada saham konstruksi. Itu saya berani jamin saham nikel, konstruksi, BRIS, Agro, BBKP ini salah satunya ada. Sama farmasi. Ya, pasti ada di portofolio teman-teman. Saya berani jamin. Ya. Ya, saya berani jamin. Kalau saya sih Agro nggak ada, BRIS dari 700 600-an, Antam dari 700, BBKP dari 240. Ya aman, ya nggak apa-apa, saya bisa TP kapanpun. Oke, nah lalu kondisinya ialah ketika memang nanti market rebound, saya harapin reboundnya karena asing pun juga masih akum, ya Anda bisa manfaatin untuk exit dulu. Anda harus manfaatin untuk exit terlebih dahulu. Ya, artinya kondisi sekarang Anda sudah loss, ya. Anda tidak pasang stop loss, Anda cuma ikut-ikutan hype, ya. Karena Anda sudah tahu posisi Anda salah, Anda jangan harap Anda bisa untung. Mindsetnya ubah, ya. Om, kok gitu sih? Ya realistis. Ya contoh Anda sudah minus 20%, Anda ngarapin untung berapa persen lagi? Ya, syukur-syukur loss Anda mengecil. Nah, maka dari itu saya selalu bilang, kalau kondisi sudah serba salah, Anda fokusnya oke, asal loss gue bisa kecil, udah out. Ya. Loss itu sudah pasti terjadi dengan kondisi sekarang. Jadi ya pilihan Anda untuk memanfaatkan mengecilkan loss atau loss Anda makin dalam. Nggak ada tuh pilihan market naik. Nggak ada pilihan profit. Ya, fokusnya makin dalam atau makin kecil. Udah, dua pilihan yang harus Anda ambil. Nah, maka dari itu saya sih bisa bilang bahwa market akan sangat mungkin salah. Market akan hampir mustahil untuk breakout atas. Ya, nggak ada katalis saat ini yang bisa meyakinkan saya untuk breakout. Nggak tahu ya besok-besok. Tapi untuk saat ini nggak ada. Jadi kondisi market kita itu kemungkinan juga cuma dua. Entah dia sideways, ya. Ini sideways ya. Di sinilah, ini rentang sideways-nya. Ya, entah dia sideways atau jebol koreksi dalam, ya. Jadi pilihannya cuma dua, entah dia sideways atau dia koreksi dalam. Pilihannya cuma dua. Nah, maka dari itu karena udah nggak ada pilihan up, ya kita nggak bisa maksa swing dulu. Ya. Karena memang saham-saham semua mayoritas sudah dipucuk. Ya. Bahkan kalau pakai Perio Elliott Wave mungkin sudah wave 5. Sudah wave 5 mungkin. Ya, mulai reversal. Atau mungkin sudah mulai masuk wave 4, wave 5 sudah terbatas, habis itu correction. Oke, jadi pilihan kita, fokus kita rampingin porto. Kalau ada kesempatan up, oke. Udahlah, Anda main aman dulu. Ya, ini hanya saran ya, sisanya prakteknya Anda sendiri. Kurangin porsi, Anda nggak perlu jual full. Kalau Anda yakin prospek saham ini masih bagus, Anda cukup kurangin muatan dulu. Nanti di bawah kita buyback lagi. Gitu. Ya, ini terutama bagi teman-teman yang cash-nya sudah mentok. Oke, bagi teman-teman yang cash-nya sudah mentok, out. Kurangin muatan. Ya, kurangin muatan, apalagi di saham itu satu saham porsinya sampai 50% dari porto, buang dulu 25%-nya. Ya, nanti kalau memang tepat market bisa lanjut drop, Anda sudah siap minimal average down. Kenapa average down? Karena kan Anda yakin tadi prospeknya masih bagus di jangka panjang. Ini untuk teman-teman yang memang yakin perusahaan bagus dan teman-teman mau invest. Baik itu perbankan, saham-saham seperti Antam, BRIS, itu silakan. Ya, pakai metode ini. Tapi kalau Anda cuman pure hype doang, ikut-ikutan orang, ikut-ikut ya yang nggak jelas, ikut pom-pom, cuman pure technical, jebol out. Ya, kalau bisa out dulu nggak apa-apa. Maksud saya ya, Anda mindsetnya jangan berpikir, aduh, Om, gua ini trader paling rugi deh, rugi gue paling gede, aduh gimana nih sampai galau 7 hari 7 malam nggak bisa tidur. Anda jangan berpikir Anda paling rugi, paling gede gitu. Di luaran saya baca forum ini semua lagi pada nangis. Ya, farmasi, BRIS, Antam, konstruksi ini lagi pada nangis, loss lagi pada gede-gedean. Jadi ya semua mengalami hal yang sama. Ya. Ya. Oke ya, jadi ya tadi sampai mana nih? Maaf tadi keputus. Jadi ada gangguan.
Nyampe mana? Saya lupa lagi. Ya, pokoknya intinya ialah kita bisa kurangin muatan. Ya, kita bisa kurangin muatan saham-saham yang memang nggak berprospek, out aja udah. Ya, jadi loss itu udah pastilah. Maksud saya daripada kemungkinan loss Anda makin dalam dan Anda makin trauma, makin nggak bisa tidur, lebih baik Anda buang porto Anda. Ya, buang porto Anda, jualah dalam artian cut loss, sebagian aja, ya. Nanti ketika memang ya kita doakan Senin rebound, ya rebound 2-5%, Anda out setidaknya minus Anda kan berkurang 2-5%. Itu udah lumayan ya, Anda buang ya. Nanti tunggu market benar-benar koreksi, nanti akan muncul tanda bahwa market sudah mulai rebound, kita serok habis-habisan di situ. Ya, insya Allah perlahan akan recovery naik lagi. Ya, karena dari tren market secara weekly, secara weekly ini masih uptrend. Ya, saham-saham mayoritas secara weekly itu masih uptrend. Daily mungkin sudah pada mulai reversal, tapi secara weekly dan monthly itu baru mulai uptrend. Ya, apalagi monthly pun baru mulai uptrend. Weekly pun baru mulai uptrend, baru wave 1 mungkin. Jadi perjalanan jangka menengah saya yakin masih panjang. Cuma secara short term ini yang akan cukup banyak tantangan. Jadi daripada Anda nggak bisa tidur, kesehatan Anda terganggu, Anda amit-amit masuk rumah sakit, biaya lebih gede, lebih baik Anda jual aja dulu. Ya, hal ini kita lakukan di akhir tahun baru. Akhir tahun baru prediksi market tiba-tiba correction bandar pada TP karena PSBB ketat gitu ya. Nah, habis itu saya bilang, oke, kita jual dulu aja. Ya. Akhirnya selama 4 hari libur ya enak aja. Ya, jadi kalau kita perhatikan selama libur 4 hari ya kita tenang aja. Ya, meskipun ya kondisinya loss, tapi Anda kan jadi tenang psikologis. Nanti Anda baru mulai bijak gitu ya. Anda baru bisa trading dengan benar. Kalau sekarang Anda trading, Anda makin hancur karena psikologis Anda udah kena. Ya. Anda udah kejebak dalam psikologis loss, mau cepet-cepet untung. Nah, perasaan yang mau cepet-cepet balikin kerugian ini yang membuat Anda makin dalam. Ya, artinya apa? Anda nggak melihat keadaan market makin memburuk, Anda hajar lagi lebih gede biar Anda cepat balik modal, Anda makin ambles. Seperti itu. Jadi saran saya adalah untuk jaga cash. Nggak perlu jual full. Ya, nggak perlu. Karena saya yakin di setiap seperti ini ada momentum, meskipun momentumnya semakin dikit. Ya, jadi saran saya cash-nya siapin. Minimal berapa? 30-50% dari porto Anda. Ya, jadi ya Anda atur-atur sendiri. Menurut Anda saham-saham yang porsinya jumbo, terlalu overload, misalnya antam Anda punya 50%, ya Anda buanglah 25%. Kan lumayan tuh 25% cash-nya untuk yang lain. Seperti itu. Ya, itu kurang lebih tekniknya. Ya, detailnya saham-sahamnya ya Anda harus cari tahu sendiri kurang lebih seperti apa. Oke, nah lalu berikutnya saya akan bahas untuk kok ini jadi CPO ya? Ya, CPO rebound ya, selamat kita SSMS dari loss jadi profit berkat arahan dari VVIP. Lalu yang akan kita bahas dulu ialah dari BPJS. Ya, jadi ini BPJS agak panjang ceritanya. Dimana kalau saya mau ceritakan, ya pada intinya ialah, kita baca ya sebentar. Mana ya tadi yang saya baca ya? Banyak sih ini ya. Anda baca lah, saya yakin Anda sudah baca beritanya. Nah, ini kita bahas. Ya. Oke, kelolaan itu 480 triliun ya. Investasinya itu mencapai 32 triliun dengan yield return-nya, cuannya 7%. Ya, gede ya, 7% ya. Sekitar 2,1 T. Nah, adapun aset alokasi per 31 Desember 2020. Nah, ini yang agak rancu menurut saya. Ya, mungkin teman-teman yang lebih tahu detail bisa chat di kolom komentar. Ya, jadi investasi 32,3 triliun. Ya, nah, habis itu dia di bawahnya kalimatnya dia bilang adapun aset alokasi. Saya nggak tahu apakah aset alokasinya ini mencakup investasi
Atau ini topik yang berbeda lagi. Ya, karena kan kalau ngomong investasi kan ini pasti uh, harusnya investasi ya maksudnya kan investasi itu kan banyak. Ya, jadi investasi ini ya overall kayak market aja IHSG. Dalam IHSG ada saham BBCA, BBRI, BMRI. Ya, seperti itu. Jadi sama investasi di sini ini menurut saya merujuk kepada aset alokasi karena investasi itu kan masuk ke aset. Ya, masuk ke aset perusahaan. Nah, kalau asumsi saya benar, ya berarti aset investasi 32 triliun ini itu dipecah ya. 64%-nya itu eh, investasi dalam bentuk surat hutang, obligasi, ya obligasi itu investasi ya. Lalu sahamnya 17%, deposito 10%, dan reksadana 8%, investasi langsung 1%. Ya, artinya ialah kalau sekitaran 17% dari 32 triliun, maka kurang lebih dana investasinya itu sekitaran 5 triliunan. Ya, 5 triliunan. Itu dana investasi yang berupa saham. Nah, habis itu dipecah lagi, ya, dipecah lagi alokasi emiten-emiten yang dia investasikan. Ya, mungkin sudah banyak beredar di teman-teman bahwa ada saham BRI, Pegas, Antam, Nikel, Waskita, Elsa, dan lain sebagainya. Tapi itu kan data yang didapat data 2018. Ya, sedangkan sekarang sudah 2 tahun berlalu, kita nggak bisa dapat update yang jelas. Jadi ya kita terlalu spekulasi. Itu pertama. Ya, kecuali Anda dapat data 2019, Anda bisa chat saya. Saya sih nggak dapat. Saya nggak tahu teman-teman itu jago sekali netizen Indo dapat dari mana, tapi saya nggak dapat. Ya, yang saya dapat itu cuma ini dari laporan keuangan di BPJS-nya. Ini pun cuma ringkasan, dia nggak jelasin spesifik di CALK-nya, di notes-nya, notes to financial statement-nya dia nggak dikasih. Jadi saya nggak tahu ini 17%-nya dalam bentuk saham ini kemana aja kita nggak tahu. Saya pun nggak tahu. Ya, kalau kita lihat ya ini penjelasan ringkasan saja, tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi saya nggak bisa berkomentar banyak, ya. Tapi yang uniknya ini, corporate governance baik, ya. 8587 itu gede loh, ya. Lalu wajar tanpa modifikasi WTP, ya, atau wajar tanpa pengecualian lah, ya ini WTM, ya sama saja 6 tahun berturut-turut, artinya dari 2019 pun ya kalau memang auditornya lempeng, ya maka laporan keuangan ini wajar. Berarti ya tindakan-tindakan pencucian uang harusnya tidak ada. Harusnya. Cuman nggak tahu di 2020 kan ini belum diaudit. Ya kan, ini sedang lagi diaudit. Kalau memang bermasalah ya mungkin bermasalahnya di tahun 2020. Jadi kalau Anda berpatokan pada saham yang dipegang BPJS di tahun 2018 akhir, ya itu nggak make sense. Karena sudah 2 tahun berlalu. Jadi ya 2 tahun itu perjalanan panjang sahamnya porsi komposisinya berubah seperti itu ya. Jadi ya kita harus lebih hati-hati dalam menerima informasi ini terkait BPJS. Lalu kalau kita asumsikan 5 triliun dalam bentuk saham, ini saya ngomong pakai pendapat yang saya baca ya. Kalau teman-teman ada data yang lain, Anda bisa sanggah saya. Saya pun juga perlu tahu data tambahan ya untuk bisa analisa lebih lanjut. Nah, kalau kita asumsikan 5 triliun, teman-teman, ya. Kalau kita asumsikan 5 triliun, oke, ini komputer saya pun lagi kacau juga nih ya. Bahkan laptop saya pun nggak mau bahas market kayaknya, males. Ya, nah kalau kita asumsikan dia 5 triliun, cuk, 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 cuk. Oke, maaf ya teman-teman ya, kita ulang. Nah, ya ini 5 triliun. Kalau kita asumsikan satu saham aja, let's say Anda mau saham apa? Antam, ya oke lah dia punya saham Antam di akhir tahun, misalnya dia punya Antam di tahun 2018 akhir deh, dia beli Antam itu di 2018 akhir. Antam 2018 akhir itu di berapa? Coba kita cek. Ya, atau jangan Antam dia saham Antam ya boleh lah Antam lah. Ya. Nah ini ya
2018 akhir beli Antam di sekitaran ya let's say kita bisa bilang 800-900 gitu ya. Oke, atau misalnya saham-saham seperti BRI deh. Ya, saya lihat dia ada saham-saham banyak di BRI dan BBCA. Ya, pakai yang mana enaknya ya? Coba sebentar, saya buka data dulu ya, sebentar. Oh, Telkom. Ya, salah, Telkom. Saya ingat banget dia punya Telkom di paling atas, ya. Oke, dia punya Telkom. Harga Telkom di 2018 akhir itu... Oke, ya di sekitaran range 4.000 lah, ya, sepakat ya. Di sekitar range 4.000, ya. Biar gampang 4.000. Ya, atau 3.500 nggak apa-apa. Eish. Oke, dibagi ya kalau dia 4.000 biar gampang ya. 4.000 berarti kan 400.000 per lembar. Per lot ya. Oke, bentar, 5 triliun dibagi ya 400.000 ya, kita mau hitungkan dia punya per lotnya berapa. Nah, kalau kita bagi ya maka ya ini 5 triliun ya, maka dia punya saham Telkom itu sebesar 12 juta lot. Ya, ini benar gak sih hitungan saya? Sebentar. Saya juga ngeblank lagi. Coba kita hitung Telkom. Kita coba hitung ya. Oke, 12.500. Ya, 4.000 berarti kan satu lotnya kan punya sekitaran 100 ya, 400.000. Berarti kalau dia punya 12 juta lot, maka dia punya dana sebesar 5 triliun. Betul ya? Apa kebanyakan ini? 9. Kayaknya salah ya. Sebentar, triliun itu berapa sih teman-teman? Loh, kok saya ngeblank ini? Ya. Triliun itu kayaknya 0,9. Iya gak sih? Triliun, coba. Triliun. Sebentar, kita coba hitung. Ya benar ya. Nah berarti dia punya kurang lebih 12 juta loh. Bayangin, gede banget gak? Lumayan gede. Ya. Gede banget gak? Gede. Ya, jadi kalau dia punya 5 triliun aja, itu bisa mengguyurkan saham-saham. Contoh kalau dia punya Telkom, kalau memang kena kasus korupsi dan harus jual dana investasinya untuk bayar hasil korupsinya gitu ya, kan harus balikin ke negara. Nah, maka dari itu bisa saja dijual minimal ya sampai dana korupsinya ketutup. Nggak harus dijual semua, enggak. Ya paling misalnya terbukti korupsi 40 triliun gitu ya. Ya maka dia harus balikin 40 triliun gimana pun caranya. Ya dia jual surat hutang, dia jual reksadana, dia jual saham dan lain sebagainya. Tapi ya kan kita sudah tahu nih ya dengan asumsi aset alokasinya mana ini ya? Oh ini nih. Nah, kita kan tahu aset alokasinya kan sekitar 5 triliun dan itu pun dipecah ke berbagai saham. Artinya ialah ya maybe satu saham mungkin hanya satu sekitar ya mungkin 1 triliun ya, itu pun ya mungkin saham-saham gede. Contoh kalau yang dipegang BBRI 1 triliun yang nggak ada rasa. Ya, sekali jual ya udah selesai. Contoh BBRI bid overnya ya ini 107.000 ya, ini belum sampai ARB ya. BRI sampai 107.000 gitu kan, 107.000 berarti BBRI 4.720 kali 100 kali 100.000 itu pun sudah 47 miliar. Ya artinya kalau dia pegang BBRI dan sampai ARB gitu ya. Ini kan belum sampai ARB nih. Ya, jadi kalau asumsi dijual habis dalam satu hari, ya mungkin itu cuma bisa ARB-in BBRI 1 sampai 3 hari. Ya, ataupun ya mungkin 1 sampai 5 hari. Ya, karena apa? Karena perbedaan mendasar dari Jiwasraya dan juga Asabri, Jiwasraya dan BPJS itu di kelolaan sahamnya. Ya, di kelolaan sahamnya. Ya, kalau Jiwasraya, kalau Asabri, ya Jiwasraya lah contoh ataupun reksadana bermasalah. Itu kan yang dipegang kan saham-saham nggak jelas.
Ya, contoh Asabri PPRO, SMBR, nikel, lalu ada harta, lalu ada PH, ya dan lain sebagainya. Lalu kalau reksadana bermasalah yang kena kasus juga, itu Pure, Just Sky, TGR, Adil, BOS, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu saham-saham yang memang mungkin ya si Jiwasraya ataupun Asabri pegang kendali di emiten tersebut. Ya, tapi kalau saham-saham yang dipegang saham-saham LQ45 walaupun dalam dana yang cukup besar di atas triliunan, ya, yang jadi pertanyaan ialah saham-saham seperti BRI, BCA, BMRI itu kan bukan apa ya maksudnya? Bukan dipegang atau ditransaksikan oleh BPJS aja. Ya, contoh BBCA BBRI setahu saya itu dipegang oleh reksadana sekitar 70% dari total lembar publik yang beredar. Dari outstanding itu sekitar 70%. Itu saya pernah baca datanya. Ya, sisanya dipegang asing, dipegang institusi dan lain sebagainya. Artinya ya BPJS mungkin cuma sepersekian dari pemegang total saham BBCA. Ya. Jadi Anda paham ya maksud saya? Maksud saya ialah nggak mungkin cuman gara-gara BPJS ini harga saham yang dipegang semua runtuh. Mungkin akan secara short term koreksi karena dia akan jualan. Jualan menyebabkan butterfly effect yang menyebabkan retail ikut jualan. Tapi karena ini saham-saham yang dipegang oleh banyak kepentingan, ya mereka yang pegang saham tersebut dan memang masih mau hold saham tersebut untuk investasi, mereka pasti akan buyback. Jadi bertarung antara buyer dan seller. Artinya Anda nggak usah pikirin BRI, BMRI, BCA, Pegas, Antam, Nikel, konstruksi akan turun terus. Sampai ke, misalnya Waskita sampai ke 1000, Antam sampai ke 1000, Anda jangan mikir kayak gitu. Karena saya yakin akan sangat short term. Ya, efeknya nggak akan separah dengan Jiwasraya ataupun Asabri. Saya sih prediksi seperti itu. Ya, karena memang ini sahamnya LQ45 yang main bukan lu doang. Ya, kata asing, lu berani turunin BRI gua hajar balik lo. Kan gue itu. Ya, asing pun udah akum gila-gilaan kok BRI BCA dari kemarin. Masa gara-gara BPJS diturunin? Kan gitu kurang lebih ya. Maka dari itu kalau saya sih lebih konservatif, memang market ya potensi turun. Nah, lalu berikutnya ialah update ini kan masih belum diputusin ini korupsi atau enggak ya. Pejabat-pejabatnya juga masih diperiksa ya, masih kumpulin bukti, kumpulin saksi, masih digeledah. Jadi ya belum ada update ya. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Ya, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tapi efeknya sudah akan berlangsung. Maka dari itu saya bilang, ya, sentimen jelek pertama yang akan kita hadapi adalah BPJS. Ya, kalau memang dituntut untuk harus menjual dana investasinya dan balikin uang korupsinya ke negara, oke, ya, maka saham-sahamnya itu akan potensi dijual semua. Entah sahamnya berapa banyak, akan membuat saham tersebut pasti turun. Nah, maka dari itu lebih baik ya kita antisipasi. Lebih baik kita mengantisipasi. Ya, daripada kemungkinan makin buruk, kalau memang market nanti technical rebound, Anda out dulu. Udah, Anda out dulu. Main aman, karena kita nggak tahu, bisa saja terbukti benar korupsi, hancur. Dan ternyata katanya dana aset kelolaannya lebih dari 5 triliun, 10 triliun, mati kita. Ya, maka dari itu kita harus siap-siap. Memang nggak akan sampai hancur, nggak akan sampai balik lagi ke asal, cuman akan membuat luar biasa sekali dampaknya ke market kita. Itu pertama. Ya. Lalu yang kedua ialah dari Joe Biden ini sendiri. Nah, saya baru update berita. Ya, Anda bisa baca nih berita headline yang ini nih. Biden CS siap gebuk China. Ini dalam bentuk video, teman-teman bisa tonton. Ini bagus banget. Ya, ini isinya ialah tentang calon menteri baru, menteri-menteri dari US yang memang itu masih menyatakan ya dalam tanda kutip deklarasi perang dengan China. Ya, ini Anda tonton aja ya. Jadi di slide mana nih? Ah, ini. Ya, nanti Anda tonton aja, ini bagus. Ya, terutama yang paling vital ialah di sini, di Yellen. Ya, sebagai Menteri Keuangan AS, mereka bilang si Yellen ini bilang bahwa kita perlu menghentikan praktek kejam, tidak adil dan ilegal dari China. Dalam tanda kutip, Yellen ini secara tidak langsung mungkin saja akan mendukung kebijakan Trump yang kemarin,
terkait tarif, dan mungkin saja tarifnya tidak akan dilonggarkan seperti janji Joe Biden. Ya, kalau janji kampanye Joe Biden kan bilang akan coba negosiasi ulang, akan coba mungkin kaji ulang, ya dalam tanda kutip akan melunak perang dagangnya. Tapi dari calon menterinya pun dia sudah mulai ancang-ancang bahwa kita harus menghentikan praktek kejam, tidak adil, dan ilegal. Artinya masih menyatakan perang. Menteri Pertahanannya juga menyatakan Cina merupakan ancaman keamanan yang signifikan dan jangka panjang bagi AS dan sekutu serta mitra kita. War lagi, ya. Lalu dari Antony Blinken, Menteri Luar Negeri juga mengatakan Trump benar dalam mengambil pendekatan yang lebih keras ke China. Ya, jadi calon-calon menteri baru US ini pun juga serempak, nggak ada lunak-lunaknya ke China. Dan kalau memang ini terjadi, efek perang dagang yang sempat investor optimis akan mereda, bisa balik pesimis lagi. Nah, maka dari itu mungkin kekhawatiran pasar akan lebih bertambah lagi seiring berjalannya waktu. Nah, ini yang ditakutkan. Ya, kalau sampai janji kampanyenya tidak ditunaikan, ya tidak dituntaskan, tidak diimplementasikan sesuai dengan janjinya, ya ini akan berefek terbalik. Ya, market optimis karena beliau, tapi kalau kebijakannya berbanding terbalik, market akan kembali pesimis. Ya, di saat itulah, maka dari itu saya bilang ada BPJS, ada isu-isu terkait Amerika Serikat ke depannya, terkait perang dagang, lalu juga ya wave dari COVID yang juga masih belum terkendali meskipun kita sudah vaksinasi, programnya mulai dari sekarang, ini pun masih menjadi bayang-bayang kekhawatiran. Jadi dari technical market sudah overbought, itu satu, sudah benar-benar waktunya correction. Yang kedua ialah PSBB ketat masih menghantui, meskipun nggak efek, tapi secara tidak langsung berita kurang baik. Ya, itu pun bisa terus berlanjut ya, yang akan mematikan ekonomi. Lalu berikutnya dari US sendiri, kebijakan-kebijakan yang dinilai investor cukup mengkhawatirkan. Ya, lalu ya dari BPJS Ketenagakerjaan tadi. Jadi untuk sekarang kita nggak ada sentimen bagus. Jadi kalau nggak ada sentimen bagus, maka dari itu saya melihat bahwa lebih baik kita mengantisipasi dulu. Lebih baik kita mengantisipasi dulu. Ya, karena takutnya akan makin correction parah. Ya, takutnya market akan dibawa semakin dalam. Seperti itu. Ya, tapi sih trennya masih up, itu yang harus Anda ketahui. Cuman ya Anda tahan nggak, saham Anda akan dibawa ombak dulu turun dalam, baru pernah naik lagi. Saya yakin Anda nggak siap. Nah, kalau Anda nggak siap, lebih baik Anda dari sekarang. Sebelum terlambat makin parah. Ya. Ingat, tapi nggak perlu jual full. Ya, ini conclusionnya, Anda tidak perlu jual full, Anda cukup kurangin muatan porsi-porsi yang overload, terutama di Samsung. Contoh, saya all in di Farmasi Om, saya all in di Antam Om, ya Anda jual dulu lah 50%-nya. Biar Anda ada dana untuk average down, atau setidaknya memanfaatkan trading-trading dulu, ya, copet-copet, ya, untuk nutupin loss. Seperti itu. Ya, jadi fokus kita adalah untuk kurangin loss. Kayak gitu. Ya, meskipun ya kita doakan memang secara teknikal ada potensi change rebound, kita bisa manfaatkan change rebound tersebut untuk out. Semoga saja panic selling ini yang tebar fear ini tidak bermunculan sehingga market tidak panic selling dan butterfly effect ini tidak terjadi. Ya, karena kalau butterfly effect ini terjadi ya market makin akan hancur. BPJS ikut jualan, kita ikut jualan, bandar lokal ikut jualan, ya hancur market kita, turunnya makin dalam. Seperti itu. Ya, jadi saya tidak akan bahas spesifik Antam Breeze DKK ini akan saya bahas spesifiknya di Morning Briefing VVIP. Jadi buat Anda members VVIP, Anda silakan tonton. Saya akan bahas spesifiknya, saya akan kasih titik supportnya untuk panduan teman-teman. Ya, mungkin itu dulu. Maaf agak panjang ya untuk teman-teman, tapi saya mau menceritakan seperti ini agar teman-teman lebih siap menghadapi kenyataan. Ya, buat teman-teman yang masih suka nggak disiplin, saya selalu bilang dari awal tahun 2021 kita harus benar-benar disiplin. Di saat harus cut loss ya cut loss gitu kan, harus pakai money management, lalu ya tidak pernah beli di pucuk ataupun ya tidak pernah trading tanpa menggunakan trading plan. Ya, semoga dengan pelajaran ini kita harapkan market kita pertama baik-baik, meskipun tidak baik nantinya ya kita semoga dapat pelajaran berharga dari kejadian yang menimpa market kita.
Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan diskusi di kolom komentar. Nanti saya akan ikut balas jika memang ada pendapat menarik dari teman-teman. Ya, kita doakan kita semua sama-sama profit untuk rekan-rekan semua. Saya akhiri ya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.